Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Elis Anissa Husnul Yakin. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Mudah-mudahan keadaan teman-teman selalu dalam keadaan baik. Amin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elis Anissa Husnul Yakin, NPM 192151067 dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Di video kali ini saya akan memaparkan sebuah artikel yang telah saya buat. Artikel tersebut berjudul Hakikat Kemampuan Representasi Matematis dan Self-Confidence. Untuk itu teman-teman semuanya diharapkan dapat menyimak dengan baik ya. Sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe. Oke teman-teman, langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, dalam video ini kita akan membahas sebuah artikel yang berjudul Hakikat Kemampuan Representasi Matematis dan Self-Confidence. Artikel ini disusun oleh Elis Anissa Husnul Yakin, NPM 192151067. Nah, pertama kita harus tahu dulu nih, apa itu kemampuan representasi matematis. Kemampuan representasi matematis merupakan salah satu kemampuan matematika yang harus dimiliki oleh siswa. Karena kemampuan representasi matematis memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran. Representasi matematis yang sesuai dapat membantu siswa dalam menganalisis masalah serta merencanakan pemecahan masalah, sehingga menimbulkan kreativitas berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah matematika. Penggunaan beberapa representasi matematis dalam pembelajaran matematika dapat memberikan daya tahan konsep-konsep matematika dan dapat membangkitkan minat siswa pada matematika. Nah, adapun pengertian kemampuan representasi matematis menurut pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Shafri dalam Goldin tahun 2002, representasi merupakan suatu konfigurasi yang bisa merepresentasikan sesuatu yang lain dalam beberapa cara. Menurut Susanto dalam Dianti pada tahun 2015 halaman 13, mengartikan representasi adalah bentuk baru dari hasil translasi suatu masalah atau ide, atau translasi suatu diagram dari model fisik ke dalam simbol atau kata-kata. Nah, ada lagi pendapat yaitu menurut Lestari dan Yuda Negara pada tahun 2017 halaman 83. Nah, mereka menyatakan kemampuan representasi matematis adalah kemampuan menyajikan kembali notasi, simbol, tabel, gambar, grafik, diagram, persamaan, atau ekspresi matematis lainnya ke dalam bentuk yang lain. Nah, selanjutnya masih ada kemampuan representasi matematis menurut pendapat para ahli. Nah, yang terakhir menurut Vegnaud dalam Goldin tahun 2002. Representasi merupakan elemen yang sangat penting dalam teori pengajaran dan pembelajaran matematika. Tidak hanya karena penggunaan dari sistem-sistem simbolik yang sangat penting dalam matematik, sintaks dan semantik yang kaya, bervariasi dan universal, tetapi juga untuk dua alasan epistemologi yang kuat, yaitu matematika memainkan bagian yang esensial dalam mengkonseptualisasikan dunia nyata, dan matematika memberikan kegunaan yang sangat luas dari homomorfisme di mana reduksi struktur satu sama lain merupakan hal yang esensial. Nah teman-teman, dari beberapa pendapat para ahli yang sudah kita bahas tadi, maka dapat ditarik kesimpulan apa itu kemampuan representasi matematis. Kemampuan representasi matematis adalah kemampuan untuk menyajikan kembali suatu hal ke dalam bentuk yang lain,
baik itu berupa karakter, notasi, simbol, tabel, gambar, grafik, diagram, persamaan, atau ekspresi matematis lainnya, dengan tujuan untuk mengungkapkan gagasan atau ide-ide kreativitas siswa dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Kemampuan representasi dapat berkaitan dengan cara menghubungkan atau cara mengkomunikasikan suatu hal kepada orang lain. Karena untuk mampu menjelaskan suatu permasalahan, peserta didik harus memiliki kemampuan representasi matematis yang baik. Baik itu berupa representasi gambar, representasi grafik, diagram, maupun bentuk representasi matematis lainnya. Selanjutnya, Dahlan dan kawan-kawan pada tahun 2011 halaman 132 mengemukakan bahwa secara umum bentuk representasi yang mungkin dibangun dari suatu masalah dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, untuk bentuk representasi visual dalam bentuk gambar ataupun tabel, bentuk operasionalnya dapat berupa menyajikan kembali data atau informasi dari representasi ke dalam bentuk tabel, diagram, grafik, dan lain-lain. 2. Menggunakan representasi visual. 3. Membuat gambar pola geometri. 4. Memperjelas bangun geometri. Nah, yang kedua, representasi dalam bentuk ekspresi matematika atau persamaan matematika. Bentuk operasionalnya dapat berupa membuat persamaan matematika atau model matematika dari suatu representasi ke bentuk representasi lain. Yang kedua, membuat konjektur dari pola yang ditentukan. Ketiga, menyelesaikan masalah menggunakan persamaan matematika. Nah, representasi yang ketiga dalam bentuk deskripsi atau pertanyaan ataupun pernyataan. Nah, bentuk operasionalnya yaitu membuat situasi masalah dari masalah yang diberikan. Yang kedua, menuliskan interpretasi dari representasi. Yang ketiga, menuliskan solusi masalah melalui kalimat secara tertulis. Yang keempat, menggunakan langkah-langkah penyelesaian matematika dengan kata-kata. Selanjutnya, ada indikator kemampuan representasi matematis. Yang pertama, indikator menurut Lestari dan Yuda Negara pada tahun 2017. Nah, indikator kemampuan representasi matematis ini terbagi menjadi 4, yaitu indikator kemampuan representasi visual, indikator kemampuan representasi gambar, indikator kemampuan representasi persamaan atau ekspresi matematis, dan indikator kemampuan representasi kata atau teks tertulis. Nah, yang pertama, untuk indikator kemampuan representasi visual meliputi menyajikan kembali data atau informasi dari suatu representasi ke representasi diagram, grafik, atau tabel. Yang kedua, menggunakan representasi visual untuk penyelesaian masalah. Nah, selanjutnya, indikator kemampuan representasi gambar yaitu yang pertama, membuat gambar pola-pola geometri. Yang ketiga, membuat gambar bangun geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi masalah. Nah, yang ketiga, indikator kemampuan representasi persamaan atau ekspresi matematis. Yang pertama, membuat persamaan atau model matematis dari representasi lain yang diberikan. 2. Membuat konjektur dari suatu pola bilangan. 3. Penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. Yang terakhir, indikator kemampuan representasi kata atau teks tertulis, yaitu yang pertama ada membuat situasi masalah berdasarkan data atau representasi yang diberikan. Yang kedua, menulis interpretasi dari suatu representasi. Yang ketiga, menulis langkah-langkah penyelesaian masalah dengan kata-kata. Dan yang terakhir, menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis. Nah, selanjutnya ada standar representasi matematis menurut NCTM. Nah, standar representasi matematis tersebut yang pertama, membuat dan menggunakan representasi untuk mengenal, mencatat, atau merekam dan mengkomunikasikan ide-ide matematis. Yang kedua, memilih, menerapkan, dan melakukan translasi atau representasi matematis untuk memecahkan masalah.
Dan yang terakhir, menggunakan representasi untuk memodelkan dan menginterpretasikan fenomena fisik, fenomena sosial, dan fenomena matematika. Selanjutnya ada contoh penerapan soal dari indikator kemampuan representasi matematis. Nah, yang pertama dari indikator kemampuan representasi visual. Contoh soalnya seperti ini. Berikut ini adalah data ukuran sepatu siswa kelas 6 di SDN Siliwangi. Data-datanya terlampir. Kemudian, perintahnya adalah sajikan data tersebut ke dalam bentuk diagram batang. Nah, dalam soal ini peserta didik diminta untuk merepresentasikan kembali data yang diberikan secara visual, yaitu dalam bentuk diagram batang. Nah, selanjutnya soal yang kedua, yaitu soal tentang indikator kemampuan representasi gambar. Nah, untuk soalnya, tunjukkan pasangan-pasangan bangun datar yang kongruen pada gambar berikut. Jelaskan jawabanmu. Nah, bisa kita lihat ya, di sini ada 3 gambar persegi panjang. Nah, peserta didik diminta untuk mengidentifikasi gambar yang sudah direpresentasikan. Peserta didik diminta untuk memilah mana yang merupakan gambar yang kongruen dan mana yang tidak kongruen. Nah, soal selanjutnya yaitu tentang indikator kemampuan representasi persamaan dan ekspresi matematis. Nah, contoh soalnya diberikan segitiga ABC dan segitiga PQR sebagai berikut. Apakah segitiga ABC dan segitiga PQR sebangun? Jelaskan jawabanmu. Hitunglah panjang QR. Nah, dari gambar ini peserta didik diminta untuk membuat suatu persamaan atau suatu model matematis untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Nah, jadi di sini peserta didik merubah dari yang awalnya representasi gambar ke dalam bentuk representasi persamaan atau ekspresi matematis. Selanjutnya untuk soal yang terakhir yaitu tentang indikator kemampuan representasi kata-kata atau teks tertulis. Bentuk soalnya, Mira mempunyai sebuah figura berbentuk persegi panjang dengan ukuran tepi luar 30 cm x 20 cm. Jika tepi figura diberi bingkai dengan lebar 5 cm, ilustrasikan figura tersebut ke dalam sebuah gambar. Kemudian identifikasi apakah persegi panjang tepi luar figura sebangun dengan persegi panjang tepi dalamnya. Nah, di sini soalnya berupa representasi kata-kata atau tekstur tertulis. Kemudian peserta didik diminta untuk mengubah representasi tersebut ke dalam bentuk representasi gambar, kemudian mengidentifikasinya lagi menggunakan representasi kata-kata dan teks tertulis. Nah, teman-teman, setelah membahas dan mengetahui apa itu kemampuan representasi matematis, sekarang kita akan membahas tentang self-confidence. Nah, apa sih self-confidence itu? Nah, teman-teman mungkin merasa asing dengan kata self-confidence, tapi teman-teman tentunya sudah tidak asing lagi kan dengan kata percaya diri. Nah, perlu teman-teman ketahui self-confidence ini sama dengan percaya diri. Setiap individu pasti mempunyai tingkat kepercayaan diri yang berbeda-beda. Kepercayaan diri diyakini mampu membuat seseorang berkembang dengan cepat. Banyak hal yang berhubungan dengan aktivitas individu yang menuntut sebuah kepercayaan diri yang baik agar memberikan mobilitas yang baik pula untuk pekerjaan mereka. Bahkan dalam kegiatan belajar mengajar sekalipun diperlukan adanya rasa percaya diri yang baik, baik itu dari guru ataupun dari siswa. Nah, selain aspek-aspek kognitif, ternyata rasa percaya diri ini juga sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan seseorang ketika belajar ataupun ketika mengerjakan tugasnya. Nah, sebenarnya apa sih percaya diri itu? Nah, kita lihat di sini ada self-confidence atau rasa percaya diri menurut pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Willis pada tahun 1985, kepercayaan diri adalah keyakinan bahwa seseorang mampu menanggulangi suatu masalah dengan situasi terbaik dan dapat memberikan sesuatu yang menyenangkan bagi orang lain.
Nah, adapun pendapat lain menurut psikolog W.H. Miskel pada tahun 1939. Miskel mengartikan bahwa rasa percaya diri dalam bukunya yang bertuliskan, percaya diri adalah kepercayaan akan kemampuan sendiri yang memadai dan menyadari kemampuan yang dimiliki serta dapat memanfaatkannya di waktu yang tepat dan secara tepat. Nah, selanjutnya masih ada pendapat para ahli mengenai percaya diri. Nah, kali ini menurut Zakiyah Darajat. Kepercayaan diri menurut Zakiyah Darajat adalah percaya kepada diri sendiri yang ditentukan oleh pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui sejak kecil. Orang yang percaya pada diri sendiri pasti bisa mengatasi segala faktor-faktor dan situasi yang dihadapinya, bahkan rasa frustasi sekalipun. Nah, akan tetapi sebaliknya, orang yang kurang percaya pada diri sendiri akan sangat peka terhadap bermacam-macam situasi yang menekan dan cenderung mudah frustasi. Yang terakhir menurut TIMSS, Delina, Afrilianti, dan Rohaeti pada tahun 2018. Self-confidence atau percaya diri adalah rasa memiliki matematika yang baik, mampu belajar matematika dengan cepat dan pantang menyerah, menunjukkan rasa yakin dengan kemampuan matematika yang dimiliki, dan mampu berpikir secara realistis. Istilah percaya diri memiliki keterkaitan dengan persepsi siswa terhadap dirinya sendiri untuk belajar matematika, berkomunikasi dengan orang lain, dan persepsinya dalam menggunakan matematika di kehidupan sehari-hari. Nah, dari beberapa pendapat para ahli yang sudah kita bahas, maka dapat ditarik kesimpulan self-confidence atau percaya diri adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuan yang mereka miliki, yaitu keyakinan bahwa mereka mampu menanggulangi masalah yang dihadapinya, mengatasi faktor-faktor yang terjadi, serta mampu memanfaatkan kemampuan yang dimiliki di waktu yang tepat. Rasa percaya diri merupakan modal dasar untuk pengembangan aktualitas diri. Dengan memiliki rasa percaya diri yang tinggi, seseorang dapat dengan mudah mengenali diri sendiri, sehingga orang tersebut dapat dengan mudah pula mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Nah, teman-teman, rasa percaya diri tidak muncul begitu saja pada diri seseorang, melainkan harus melalui proses yang panjang. Nah, terbentuknya rasa percaya diri ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ada konsep diri, harga diri, kondisi fisik, dan pengalaman hidup. Yang pertama, konsep diri. Menurut Anthony, tahun 1992, terbentuknya rasa percaya diri pada diri seseorang diawali dengan perkembangan konsep diri yang dihasilkan dari interaksi dan pergaulan dalam suatu kelompok. Nah, yang kedua, harga diri. Konsep diri yang positif akan membentuk harga diri yang positif pula. Harga diri adalah penilaian yang dilakukan terhadap diri sendiri. Santoso berpendapat bahwa tingkat harga diri seseorang akan mempengaruhi tingkat kepercayaan dirinya. Yang ketiga, kondisi fisik. Perubahan kondisi fisik juga sangat berpengaruh terhadap rasa percaya diri seseorang. Keadaan fisik seperti kegemukan, cacat anggota tubuh, atau rusaknya salah satu indera merupakan kekurangan yang jelas terlihat oleh orang lain. Jadi, dari hal tersebut, seseorang tidak dapat berinteraksi secara pede atau secara positif, dan timbullah rasa minder yang kemudian akan berkembang menjadi rasa tidak percaya diri. Yang terakhir ada pengalaman hidup. Pengalaman hidup dapat menjadi faktor munculnya rasa percaya diri. Akan tetapi, pengalaman hidup juga dapat menjadi faktor penghambat rasa percaya diri. Anthony pada tahun 1992 mengemukakan bahwa pengalaman masa lalu adalah hal terpenting untuk mengembangkan kepribadian yang sehat. Nah, selanjutnya ada faktor eksternal yang mempengaruhi percaya diri. Faktor eksternal itu ada pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan. Untuk pendidikan, Anthony mengungkapkan bahwa seseorang dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung membuat individu merasa berada di bawah kekuasaan orang lain,
yaitu di bawah kekuasaan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Begitupun sebaliknya. Nah, yang kedua, pekerjaan. Roger mengemukakan bahwa pekerja dapat mengembangkan kreativitas dan kemandirian serta rasa percaya diri yang baik. Selain memperoleh materi, dengan bekerja, seseorang akan memperoleh kepuasan dan rasa bangga terhadap dirinya sendiri, sehingga akan muncul rasa percaya diri karena telah mampu mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Nah, yang terakhir, lingkungan dan pengalaman hidup. Lingkungan di sini merupakan lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, dan masyarakat. Dukungan yang baik yang berasal atau yang diterima dari lingkungan akan memberikan rasa nyaman dan rasa percaya diri yang tinggi. Selanjutnya, menurut Hakim, pada tahun 2002, rasa percaya diri tidak muncul begitu saja pada diri seseorang, melainkan melalui proses yang panjang. Nah, secara garis besar, pembentukan rasa percaya diri tersebut terbagi ke dalam 4 proses. Yang pertama, terbentuknya kepribadian yang baik sesuai dengan perkembangan yang melahirkan kelebihan-kelebihan tertentu. Yang kedua, pemahaman seseorang terhadap kelebihan-kelebihan yang dimilikinya yang melahirkan keyakinan yang kuat untuk bisa berbuat segala sesuatu dengan memanfaatkan kelebihan-kelebihannya. Yang ketiga, pemahaman dan reaksi-reaksi positif seseorang terhadap kelemahan-kelemahan yang dimilikinya agar tidak menimbulkan rasa rendah diri atau rasa sulit menyesuaikan diri. Yang terakhir, pengalaman dalam menjalani berbagai aspek kehidupan dengan menggunakan segala kelebihan yang ada pada dirinya. Selanjutnya, terdapat beberapa aspek kepercayaan diri positif menurut Lauster pada tahun 1992. Yang pertama, keyakinan akan kemampuan diri, yaitu sikap positif seseorang tentang dirinya bahwa dirinya benar-benar mengerti apa yang dilakukannya. Yang kedua, optimis, yaitu sikap positif seseorang yang selalu berpandangan baik dalam menghadapi segala hal tentang diri, harapan, dan kemampuannya. Yang ketiga, objektif, yaitu orang yang percaya diri memandang permasalahan atau segala sesuatu sesuai dengan kebenarannya, bukan menurut kebenaran pribadi atau pendapat sendiri. 4. Bertanggung jawab, yaitu kesediaan seseorang untuk menanggung segala sesuatu yang akan menjadi konsekuensinya. Yang kelima, rasional dan realistis, yaitu menganalisa suatu masalah atau suatu kejadian dengan menggunakan pemikiran yang diterima oleh akal dan sesuai dengan kenyataan. Teman-teman, perlu diingat bahwa kepercayaan diri pada diri sendiri yang sangat berlebihan tidak selalu bersikap positif. Orang yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang berlebihan akan menjerumus kepada usaha yang tak kenal lelah. Selain itu, tingkah laku yang mereka lakukan pun sering menyebabkan konflik dengan orang lain. Nah, menurut Jacinta Efrini, kepribadian yang percaya diri positif memiliki ciri-ciri. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak terdorong untuk menunjukkan sikap konformis demi diterima oleh orang lain ataupun kelompok lain. Yang kedua, berani menerima dan menghadapi penolakan dari orang lain serta berani menjadi diri sendiri. Yang ketiga, mampu mengendalikan emosi dengan baik. Yang keempat, memiliki internal locus of control atau memandang keberhasilan atau kegagalan tergantung dari usaha diri sendiri dan tidak mudah menyerah pada keadaan serta tidak menggantungkan dirinya pada orang lain. Yang kelima, mempunyai cara pandang yang positif terhadap diri sendiri, orang lain, dan situasi di luar dirinya. Selanjutnya, ada ciri-ciri kepercayaan diri positif menurut Hakim. Yang pertama, selalu bersikap tenang dalam mengerjakan sesuatu. 2. Mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai. 3. Mampu menetralisasi ketegangan yang muncul dalam berbagai situasi. 4. Mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi dalam berbagai situasi. 5. Memiliki kondisi fisik dan mental yang cukup menunjang penampilan. 6. Memiliki kecerdasan yang cukup. 7. Memiliki tingkat pendidikan formal yang cukup. 8. Memiliki keterampilan atau keahlian lain yang menunjang penampilan. 9. Memiliki kemampuan untuk bersosialisasi.
10. Memiliki latar belakang keluarga yang baik. 11. Memiliki pengalaman hidup yang menempa mental menjadi kuat dan tahan dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Dan yang terakhir, nomor 12, selalu bereaksi positif dalam menghadapi berbagai masalah. Nah, setelah mengetahui apa itu kemampuan representasi matematis dan apa itu self-confidence atau percaya diri, sekarang mari kita membahas mengenai hubungan antara kemampuan representasi matematis dan self-confidence. Selain kemampuan representasi matematis, dalam pemecahan masalah terdapat aspek afektif yang harus diperhatikan siswa dalam pembelajaran matematika, yaitu salah satunya adalah self-confidence. Menurut Hendriana, tahun 2012, self-confidence adalah kepercayaan terhadap diri sendiri untuk memperkuat tekad dalam menyelesaikan segala tugasnya. Hasil TIMSS pada tahun 2015 menunjukkan hanya 23% siswa Indonesia yang percaya diri terhadap kemampuan matematika yang dimilikinya. Hal ini relatif rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Kemampuan peserta didik dalam pembelajaran matematika tidak hanya dipengaruhi oleh kecerdasan matematika saja, namun faktor aktivitas belajar dan faktor diri juga turut berpengaruh dalam pembelajaran matematika. Pengaruh faktor diri terhadap kemampuan matematika diungkapkan oleh Ma dan Kishore sebagaimana yang dikutip dari Kadiszewicz tahun 2008, yaitu terdapat hubungan positif antara konsep diri tentang matematika dengan prestasi matematika. Konsep diri matematika yang dimaksud adalah sikap percaya diri. Hal ini juga diperkuat oleh berbagai hasil penelitian Mullis dan Rahmat dalam Hendriana tahun 2018 yang mengungkapkan bahwa terdapat asosiasi positif antara kepercayaan diri dalam belajar matematika dengan hasil belajar matematika. Semakin tinggi tingkat kepercayaan diri yang dimiliki siswa, maka semakin tinggi kemampuan representasi yang dimilikinya. Begitu pula sebaliknya. Rendahnya kemampuan representasi matematis serta rasa percaya diri yang dimiliki siswa tentunya akan sangat berpengaruh besar terhadap hasil belajar siswa. Maka dari itu, perlu diadakannya upaya-upaya perbaikan guna meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu pemberian soal non-rutin kepada siswa, di mana dalam soal tersebut sudah difasilitasi untuk membuat gambar, menulis persamaan, atau mengkreasi bentuk representasi lain yang lebih cepat. Setelah siswa mengerjakan soal-soal non-rutin tersebut, siswa dapat mengembangkan kemampuan representasi matematis dan dapat mempresentasikannya di depan kelas sehingga rasa percaya diri siswa pun akan terlatih. Teman-teman, untuk pembahasannya dicukupkan sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan dari apa yang sudah tadi saya paparkan bisa teman-teman mengerti dan ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you for watching.